Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membawakan panduan impor data SPM dari aplikasi SAS atau SPM. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah install aplikasi SAS atau SPM pada komputer yang ada aplikasi e-monitoringnya. Artinya antara aplikasi e-mon dengan aplikasi SAS harus dalam satu komputer. Untuk panduan instalasi aplikasi SAS, saya sudah sampaikan pada modul yang terpisah. Selanjutnya, untuk selalu minta backup data SPM dari operator SPM dan restore ke dalam aplikasi SAS. Maksudnya ini adalah setiap ada SPM yang masuk atau ada yang baru, kita selalu minta untuk mengupdate progress ya. Jadi akan menjadi kegiatan rutin ini nantinya. Kemudian kita jalankan aplikasi e-monitoring, dan letak menunya ada di data eksternal ya, data eksternal, kemudian data SPM dari aplikasi SPM. Ya, mungkin kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah punya aplikasi SAS, dan saya bisa cek untuk datanya dari menu pagu, kemudian tayang pagu. Seperti ini, ada datanya, ada pagu, ada realisasi ya. Kemudian saya juga sudah punya aplikasi monitoring, dan kita bisa cek juga dari aplikasi ini bahwa daftar SPM di aplikasi ini masih kosong. Jadi saya ingin mengimpor data SPM yang diterbitkan ini langsung dari aplikasi SAS atau aplikasi SPM. Menunya adalah tadi ya, dari data eksternal, kemudian data SPM dari aplikasi SPM. Ada data eksternal, kemudian data SPM dari aplikasi SPM ya, seperti ini. Kemudian berikutnya, cek pada status koneksi database dengan aplikasi SAS, dan cek juga penulisan nomor DIPA antara e-mon dan SAS. Pastikan penulisannya sama persis. Seperti itu Bapak Ibu. Kita coba cek statusnya di sini ya. Status database SPM di sini harus terkoneksi dengan database SPM. Jika di sini statusnya tidak terkoneksi, ada kemungkinan di aplikasi SAS-nya ini ada masalah. Dan untuk memastikan aplikasi ini bermasalah atau tidak, Bapak Ibu harus jalankan running ya. Kalau ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada masalah, harusnya di sini statusnya terkoneksi. Kemudian satu lagi, nomor DIPA pada e-monitoring harus sama dengan yang ada di aplikasi SAS ya. Untuk mengeceknya, kita bisa dari menu pagu, kemudian tayang pagu. Ya, di sini ya, di sini ada nomor dokumen. Nah, nomor dokumen ini tertulis DIPA strip 033.1.495973/2016. Ini saya meminjam untuk datanya dari PLP Kalimantan Selatan. Jadi seperti ini penomoran penulisan nomor DIPA-nya. Untuk yang revisi ke 1, ini Bapak Ibu tidak usah perhatikan, jadi cukup sampai dengan 2016 saja ya. Sekali lagi, cukup sampai dengan 2016. Kita coba cek di aplikasi e-monitoring.
misalnya dari masukkan data, kemudian informasi dokumen DIPA ya, kita klik ubah. Nah, seperti ini nomor SP DIPA ya. Kalau kita lihat tadi di sini ya, kita bisa, ini nggak bisa diturunkan ya, nggak apa-apa lah. Di sini diawali dengan DIPA, sedangkan di monitoring diawali dengan SP, artinya ini berbeda ya. Ini saya batal saja. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian jika efeknya itu apa efek ketika penomoran atau penulisan DIPA-nya berbeda ya. Kita coba dari data SPM, dari aplikasi SPM. Kemudian kita tentukan ya status tanggal SPM yang mau kita ambil itu mulai kapan. Ya, di sini saya akan mengambil SPM dari bulan Januari, tanggal 1 Januari sampai dengan saat ini ya, 31 Maret waktu saya buat panduan ini. Kemudian di sini ada kondisi load master ya. Mungkin Bapak Ibu bisa konfirmasi ke operator SAS atau SPM, datanya sudah di load master atau belum. Nah, kalau belum, posisi checklistnya itu harus pada posisi belum, tapi kalau sudah di load master tinggal dipindahkan ke posisi sudah ya, seperti itu. Ini kebetulan di dalam SAS-nya ini SPM-nya belum di load master, jadi saya pilih belum ya. Kemudian selanjutnya klik tombol lihat ya. Ada pemberitahuan bahwa nomor DIPA monitoring tidak sama dengan SAS. Di sini diinformasikan di monitoring penulisannya seperti ini, kemudian di SAS-nya seperti ini ya, jelas berbeda. Ini mungkin saya bisa tampilkan besar ya. Nomor DIPA monitoring tidak sama dengan SAS. Di monitoring SP spasi DIPA bla 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 bla. Kemudian di SAS DIPA minus 033 bla bla bla. Ini jelas berbeda. Ya, jangankan berkarakter seperti ini, beda spasi pun monitoring akan menganggapnya sebagai nomor yang berbeda. Jadi solusinya kita samakan dulu penulisan nomor DIPA-nya ya, mulai dari masukkan data, kemudian informasi dokumen DIPA, kita klik ubah ya. Di sini kita samakan persis dengan yang di aplikasi SAS ini ya, DIPA minus 033 seperti itu. Ini tidak pakai SP ya, ini tidak pakai SP. Bisa hapus, kemudian saya simpan ya, seperti itu. Kemudian saya tutup dan saya akan mencoba melakukan lagi mengambil data SPM dari aplikasi SPM. Saya mulai dari bulan Januari, kemudian belum load master, kita klik lihat. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian data SPM yang berhasil kita koneksikan. Ya, kita bisa lihat di sini ada nomor SPM, kemudian di bawahnya ada yang nama paket seperti itu. Ini artinya bahwa SPM ini misalnya yang nomor 1001 ini adalah untuk paket konsultan individual. Kemudian yang nomor 002 ini adalah untuk pemantauan pelaksanaan dan seterusnya. Tetapi apabila seperti ini, di sini yang 10000 gitu ya, di bawahnya tidak ada nama paketnya. Itu artinya bahwa SPM ini mencari paket dengan data yang sama dengan di SPM ini tidak ketemu. Akhirnya dia baru masuk saja nanti waktu diimpor, tapi belum terrealisasi ya, seperti itu. Kita coba cari yang lain ada atau tidak.
sepertinya tidak ada. Dan satu lagi, untuk SPM yang diperuntukkan lebih dari satu paket nantinya akan bisa terperinci seperti ini ya. Kita udah upayakan untuk bisa terperinci ke masing-masing paket, tapi ini tidak sepenuhnya benar atau tidak sepenuhnya bisa tepat. Nanti Bapak Ibu bisa cek aja. Nah seperti ini misalnya ya, ini kan nomor 26. Kemudian dari data SPM ini, paket-paket yang ada itu meliputi 1 sampai dengan sekian ini. Tapi jumlahnya, kalau kita lihat jumlah SPM-nya 30 juta. Tapi untuk paket ini 30 juta, paket ini 30 juta. Ini artinya ada sesuatu yang salah di sini. Ya. Bisa jadi dari SPP-nya atau bisa jadi dari aplikasinya. Tapi intinya kalau dari SPP-nya betul, di sini harusnya sudah terbagi masing-masing ya, sesuai dengan SPP ya, seperti itu. Hanya itu yang bisa untuk lebih dari satu paket, dan hanya ini juga yang tidak ada paketnya ya, di bawahnya tidak ada paketnya. Kemungkinan ini adalah UP, dilihat dari pertama kali SPM dibuat dan juga nomornya di sini ada UP. Tapi ini hanya kemungkinan ya, kita belum tahu. Selanjutnya kita tinggal checklist SPM mana saja yang mau kita import ya. Jika banyak dan capek, tinggal pilih klik pilih semua ya. Kemudian klik tombol import. Nah, ini akan memerlukan waktu yang lama apabila data SPM-nya banyak ya. Selain waktu import, mungkin juga waktu klik tombol lihat ini juga akan memerlukan waktu yang lama apabila data SPM-nya banyak. Dan untuk itulah di sini kita buat untuk memecah ya, jadi bisa per bulan atau per minggu atau per hari juga bisa. Jadi biar nggak terlalu berat aplikasi dalam mengambil data. Baik Bapak Ibu, di sini sudah ada informasi bahwa proses impor SPM berhasil. 39 SPM berhasil diimpor. Kita oke saja. Kita tutup, kita cek ya, dari masukkan data, kemudian daftar penerbitan SPM ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Semua SPM sudah masuk ke dalam aplikasi. Berikut nomor SP2D nya apabila dalam aplikasi SAS itu diinput nomor SP2D nya, dia akan ikut masuk. Jadi Bapak Ibu sudah banyak menghemat waktu ya. Kemudian Bapak Ibu perhatikan di kolom sisa, ketika di sana ada angka seperti ini misalnya, Bapak Ibu bisa cek SPM ini apa sih sebenarnya, kenapa ada di kolom sisa gitu ya. Seperti tadi depan saya sampaikan bahwa SPM nomor 00 ini tidak ketemu paketnya ya, seperti ini. Kita bisa lihat ya dengan klik ubah. Ya, ternyata betul seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah UP ya. UP selain sifat pembayarannya dia UP, kita juga bisa mengetahui ciri-cirinya. Mata anggaran keluarannya adalah kepala 8, 82 sekian. Seperti itu. Kemudian outputnya juga masih kosong. Nah, ini UP ya. Jadi kita tutup saja. Ini bisa kita hapus saja biar tidak membingungkan. Kita hapus. Selanjutnya kita lihat yang ini nomor 26 ya. Ketika kita klik ubah, ternyata betul dia totalnya cuma 30 juta ya. Cuma 30 juta, tapi di sini SPM terrealisasi ke dalam paketnya 240. Kita bisa cek di sini ya, di realisasi ke paket. Ada kemungkinan di sini salah input atau mungkin kesalahan dari aplikasi monitoringnya juga bisa ya. Tapi intinya bahwa di sini
yang terrealisasi itu lebih besar dari nilai SPM-nya yang hanya 30 juta. Bapak Ibu bisa benarkan mungkin misalnya ini ternyata hanya untuk paket yang paling atas saja ya. Ini bisa di minus aja ya, dihapus seperti ini. Kemudian nilainya 30 juta seperti ini, kita langsung simpan. Ya. Kita lihat akhirnya tidak ada lagi angka di kolom sisa ya. Nah, seperti inilah Bapak Ibu, tidak perlu lagi untuk merealisasikan SPM yang ada ini ke dalam paket. Ini akan langsung masuk dan itu sudah menjadi progres ya. Kita bisa cek di daftar paket pekerjaan, progresnya sudah ada ya, 3,1% totalnya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam panduan import SPM dari aplikasi SAS atau SPM. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesulitan, masih ada kendala atau hal-hal yang belum jelas, Bapak Ibu bisa hubungi call center e-monitoring yang kontak personnya Bapak Ibu bisa lihat di website e-monitoring online. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.